Bismillahirrahmanirrahim. Halo bosku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu tentunya. Nah, jadi video ini merupakan video pertama tentang alur cerita film di channel ini. Jadi bagi kalian yang baru ngeliat atau mampir di channel ini, so silahkan kalian subscribe terlebih dahulu ya guys ya. Nah, jadi video kali ini gue mau ngebahas sebuah film yang berjudul Legend. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Scott Stewart. Film ini mengisahkan tentang seorang malaikat yang menjaga seorang bayi manusia. Karena itulah satu-satunya cara agar umat manusia tidak punah. Oke, gua nggak mau spoiler di awal, jadi langsung saja. Bagi kalian yang belum bergabung, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat notifikasi apabila channel ini upload video. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Dan jika sudah, mari kita simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang jatuh dari langit. Dia memiliki bekas luka di wajahnya. Saat hujan turun, ia bergegas berteduh. Saat ia membuka bajunya, terlihat sebuah sayap yang kemudian ia pun memotongnya. Kemudian ia pergi ke gudang senjata dan melumpuhkan seorang penjaga di sana. Kemudian ia mengambil banyak sekali senjata dan kemudian pergi. Di sisi lain terlihat dua orang polisi yang sedang berpatroli dan tak lama dari itu mereka dikagetkan dengan suara ledakan di depan mereka. Namun anehnya, bekas ledakan tersebut berbentuk seperti tanda salib dengan api di sekelilingnya. Dan keluarlah si pria tadi. Nama pria ini adalah Michael, yang dimana polisi tersebut langsung menyuruhnya untuk menyerah. Namun saat salah satu dari polisi itu akan memborgol Michael, ia malah diserang balik dan menahan polisi itu. Namun saat itu juga rekan polisi tadi malah menggila dan ia pun kerasukan sesuatu dan wajahnya pun menjadi aneh. Ia kemudian berkata pada Michael seakan-akan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Michael, what are you saying? On orders now. Then you will. Kemudian berpindah ke seorang pria yang terbangun dari mimpi buruknya. Dia bernama Jeep. Saat itu ia berada di sebuah tempat terpencil di tengah gurun pasir. Dan tak lama dari itu ia dikagetkan dengan panggilan seorang wanita yang bernama Charlie. Yang dimana Charlie ini mengandung seorang bayi. Namun bayi tersebut bukanlah anak dari Jeep dan mereka bukan pasangan kekasih sama sekali. Charlie kemudian menceritakan penyesalannya di masa lalu karena perbuatannya ia mengandung seorang bayi yang entah ayahnya siapa. Bahkan ia sendiri tak menginginkannya. Namun dia dengan sabar menjaga kandungannya tersebut. Kemudian di siang harinya, di mana saat itu terlihat seorang pria yang bernama Bob yang sedang membetulkan TV. Bob yang dimana dia ini adalah ayah kandung dari Jeep dan seorang koki yang bernama Percy. Kemudian ada sebuah keluarga yang terdampar di tempat itu. Wanita ini bernama Audrey dan ini ayahnya bernama Howard dan istrinya bernama Sandra. Saat itu mereka sedang ngobrol biasa sambil mengeluh dengan mobil mereka yang tak kunjung siap diperbaiki. Di sisi lain seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya merasa tersesat. Dia bernama Kyle. Ia kemudian memutuskan untuk berhenti di tempat Bob. Kyle bertemu dengan Charlie dan menanyakan jalan yang seharusnya ia lewati. Namun jalan itu terlalu jauh jika ia melanjutkannya hari ini. Sehingga ia meminjam ponsel kepada Bob karena ponselnya mati. Howard yang mengeluh menanyakan apakah mobilnya sudah diperbaiki. Bob kemudian menemui Jeep yang sedang memperhatikan sesuatu dan tak memperbaiki mobil Howard. Hal itu membuat Bob marah dan sedikit adu mulut di sana. Bob yang tak ingin menyinggung perasaan anaknya kemudian masuk dan memberitahu Howard kalau mobilnya segera siap.
Jeep yang masih berada di luar melihat hal yang aneh di depannya. Sedangkan di dalam, Jeep yang rusak itu pun tiba-tiba tidak memiliki sinyal sedikit pun. Bahkan ponsel yang digunakan Kyle pun tak berfungsi dan membuat mereka semua di sana menjadi sedikit panik. Tak lama dari itu, datanglah seorang wanita tua yang bernama Gladys. Ia kemudian menyapa orang-orang di sana dan disambut baik. Namun saat Charlie mengantarkan pesanannya, ia malah merasa sakit hati dengan Gladys yang mengatakan kalau bayinya akan mati. Charlie pun pergi dengan kesal. Gladys terus-menerus mengatakan kalau semua bayi akan mati. Hal itu membuat Howard risih dan menghampirinya. Namun tiba-tiba Gladys menggigit lehernya dan membuat semua orang panik dengan hal itu. Saat Jeep akan menembak Gladys, ia merasa ragu. Namun, Kyle langsung menembaknya sebelum ia menyerang Jeep. Setelah kejadian itu, mereka pun membawa Howard ke rumah sakit. Namun jaraknya yang terlalu jauh membuat mereka kurang yakin. Dan di tengah perjalanan, mereka diserang sekawanan lalat yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga mereka pun kembali ke tempat Bob. Mereka juga membungkus mayat Gladys dan membawanya keluar. Namun saat itu juga datanglah sebuah mobil polisi yang membuat mereka semua menjadi tambah panik. Dan ternyata sopirnya adalah Michael. Mereka kemudian menyuruh Michael membuka mulut karena dikhawatirkan ia sama dengan Gladys. Namun Michael mengatakan kalau bahaya akan segera datang dan memberikan mereka beberapa senjata yang sudah ia bawa. Mereka kemudian menutup pintu dan menganjalnya dengan meja. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba lampu tempat itu mati. Mereka kemudian bergegas ke atap untuk melihat situasi. Dan tak lama dari itu datanglah seorang penjual es krim dan tiba-tiba ya, dia adalah makhluk yang sama dengan wanita tadi siang. Namun masalah tak sampai di situ saja. Terlihat ratusan mobil yang datang dari arah kota dan Michael menyuruh mereka untuk bersiap-siap dan menembak siapapun yang mereka lihat. Saat kejadian itu, tiba-tiba Howard ditarik oleh orang-orang yang ada di luar dan mereka pun saling tarik-menarik. Dan tak lama dari itu, gerombolan orang-orang itu pun pergi. Di saat itu Bob menyuruh Michael untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Michael kemudian berkata kalau mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sudah dirasuki oleh malaikat. Karena manusia sudah tak lagi patuh terhadap Tuhan sehingga mengirimkan mereka untuk melakukan pemusnahan. Dan bayi Charlie itu adalah target mereka yang sebenarnya. Dan bayi itu satu-satunya harapan bagi umat manusia. Jika mereka tak mampu menjaganya, maka musnahlah umat manusia di seluruh dunia. Charlie kemudian mengatakan kalau ia sudah hamil 8 bulan dan menanyakan bagaimana mereka akan mampu bertahan hidup selama 1 bulan. Namun Michael bilang kalau mereka tak butuh waktu 1 bulan karena bayi itu akan segera lahir. Dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena yang tadi itu hanyalah permulaan dan sesuatu yang lebih buruk sedang dalam perjalanan. Kemudian Kyle dan Percy berjaga-jaga di atap, sedangkan Michael menemui Jeep dan mengatakan sedikit rahasia kepadanya. Jeep mencintai Charlie dan ia yang akan ditugaskan untuk menjaga Charlie dan bayinya. Michael kemudian ke atap dan melihat awan hitam. Ia kemudian mengingat di mana saat itu dan saudaranya Gabriel yang sedang berdebat mengenai manusia yang seharusnya mereka sayangi. Namun manusia malah mengingkarinya dan membuatnya murka dan sekarang memerintahkan mereka untuk memusnahkannya. Namun Michael yang tak menginginkan hal itu terjadi memilih menjadi manusia melindungi bayi itu untuk memperbaiki kesalahan manusia sebelumnya. Karena hal itu, anjing-anjing surga pun dilepaskan untuk memusnahkan manusia. Di sisi lain, Sandra yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun karena mendengar suaminya memanggilnya. Ia kemudian mencari-cari suaminya dan menemukan kalau suaminya berada di luar dengan tubuh yang mengembang.
Sandra yang melihat hal itu pun langsung lari dan akan menyelamatkan Howard. Namun Percy menghalanginya dan memaksanya untuk kembali. Namun Howard yang dalam posisi salib terbalik itu tiba-tiba meledak dan Percy yang berusaha menyelamatkan Sandra pun terkena cairan tubuh dari Howard. Namun ia berusaha membawa Sandra kembali dan tiba-tiba ia pun terjatuh dan terlihat kalau tubuh Percy sudah melepuh karena cairan yang mengenai tubuhnya. Dan seketika ia pun meninggal di sana. Sandra kemudian diikat di kursi dan Audrey menemaninya dan memberikannya obat penenang. Saat itu juga Sandra menyalahkan Audrey yang selalu ingin dituruti kemauannya. Audrey yang merasa shock dengan perkataan ibunya langsung meninggalkan ibunya. Audrey kemudian mendengar siaran di radio yang mengatakan kalau dalam waktu 48 jam yang lalu terjadi wabah. Namun saat itu wabah itu sudah tak ada lagi. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Namun Michael melarang mereka karena tak ada satupun manusia yang masih hidup di luar sana. Dan ia juga tak mau ambil resiko saat bayinya sudah lahir nanti. Di malam harinya, Audrey dan Kyle berada di atap. Di sana Audrey mengatakan kalau musim lalu ia berkencan dengan seorang marinir. Namun orang tuanya membencinya dan ia juga mulai menyalahkan dirinya sendiri yang menyebabkan mereka terjebak di tempat itu. Tak lama dari itu, tiba-tiba lampunya menyala. Bob sangat senang dengan hal itu karena berpikir kalau kekacauan ini telah berakhir. Sedangkan Michael mengatakan kalau ini bukanlah akhir tapi permulaan. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil dengan tergesa-gesa mengisi bensin bahan bakar. Di sana, Kyle yang melihat ada anak kecil di sana langsung menyuruh mereka masuk. Namun mereka tak mendengarkannya. Tak lama dari itu, datang segerombolan mobil yang berusaha menyerang mereka. Kyle yang melihat hal itu pun bergegas turun untuk membantu mereka. Bob juga yang melihat hal itu ingin membantu, namun Michael melarangnya karena jika ia membuka pintu maka mereka semua akan mati. Kyle yang berhasil menyelamatkan anak kecil itu pun terkepung, namun anak kecil itu berkata, "Ya, itu adalah prank." Audrey yang melihat hal itu pun turun dan akan menyelamatkan Kyle. Namun pada saat ia berada di depan anak itu, pelurunya habis. Tanpa pikir panjang, Audrey bergegas lari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Charlie yang melihat hal itu meminta agar Michael menolongnya. Dengan terpaksa Michael keluar dan menyelamatkan Audrey. Charlie yang saat itu sedang mengambil air minum dihampiri oleh anak kecil itu dan berusaha melukai perutnya. Namun ia berhasil menghalanginya dan membuat tangan anak itu terluka. Kemudian lampu pun tiba-tiba padam kembali. Mereka mulai berjaga-jaga karena anak kecil itu sudah berhasil masuk. Mereka terus mencari anak itu dan berusaha untuk membunuhnya. Saat sedang mendesak, tiba-tiba perut Charlie terasa sakit dan akan segera melahirkan. Ia kemudian dibantu Audrey dan ditemani oleh Charlie. Setelah itu tiba-tiba terjadi gempa bumi hebat. Michael menyuruh Audrey agar mempercepat persalinannya dan akhirnya mereka pun berhasil. Audrey kemudian membawa bayi itu kepada ibunya, namun gelagat ibunya terlihat mencurigakan. Di sisi lain, Charlie menanyakan apakah semuanya sudah berakhir. Namun Michael menjawab kalau masalah belum selesai. Michael menyuruh Charlie untuk menjaga bayi itu bagaimanapun caranya, karena itu adalah harapan satu-satunya umat manusia. Meski dengan terpaksa, Charlie pun mengiyakan permintaan dari Michael. Di luar, orang-orang yang kerasukan itu pun terdiam dan terlihat sesuatu yang turun dari langit. Di dalam, mereka sedikit berdebat, yang dimana seharusnya Michael membunuh bayi itu. Namun ia menolaknya, bahkan berjanji untuk menjaga bayi itu. Saat itu, tiba-tiba Sandra merampas bayi itu untuk membawanya keluar. Namun saat pintu terbuka, Michael yang langsung menembak Sandra dan saudara Michael yaitu Gabriel sudah datang dan hampir saja membunuh bayi itu. Michael kemudian menyuruh Jeep, Audrey dan Charlie membawa bayi itu pergi. Di luar, orang-orang yang dirasuki tak dapat mendekati bayi itu sehingga mereka pun membawa bayi itu dengan mudah. Sedangkan Michael dan Gabriel saling menyalahkan dan pada akhirnya mereka pun bertarung meskipun berat untuk mereka lakukan. Namun tak ada pilihan lain yang harus mereka lewati dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi.
That's enough. Karena Michael tak sebanding dengan Gabriel, ia pun dikalahkan dan tubuhnya menjadi cahaya. Satu yang ada di tubuh Michael berpindah ke tubuh Jeep, yang artinya ia sekarang adalah yang bertugas menjaga bayi itu. Gabriel yang saat itu memeriksa di dapur menemukan kalau Bob masih hidup. Dan Bob kemudian menyalakan korek api yang membuat tempat itu meledak bersama orang-orang di luarnya termasuk Gabriel. Di sisi lain, Michael yang berada di mobil menyuruh Audrey untuk memeriksa apakah masih ada senjata yang ditinggalkan oleh Michael. Namun mereka hanya memiliki pistol dan beberapa suar. Dan beberapa saat setelah itu Gabriel datang untuk membunuh bayi itu. Dengan sekuat tenaga mereka menjaga bayi itu. Namun pada akhirnya karena kecepatan mobil mereka yang terlalu tinggi mengakibatkan mobil mereka terbalik. Dan yang selamat dari mereka hanyalah Jeep, Charlie, dan bayinya. Sedangkan Audrey tewas di sana. Mereka kemudian bergegas ke atas bukit untuk bersembunyi. Namun tetap saja mereka ditemukan oleh Gabriel. Jeep berusaha melawan Gabriel agar tak melukai bayi itu. Namun semuanya sia-sia hingga pada akhirnya ketika Jeep sudah terpojok, tiba-tiba Michael datang dalam bentuk malaikat. Gabriel merasa heran dan bertanya bagaimana mungkin ia masih hidup sedangkan ia telah mengkhianati Tuhannya. Namun Michael menjawab kalau Gabriel hanya menjalankan perintahnya sedangkan Michael melakukan apa yang Tuhannya butuhkan. Dan pada akhirnya Michael menebas Gabriel saat itu juga. Namun ia tak membunuhnya karena hal itu Gabriel kemudian pergi. Michael kemudian berterima kasih kepada mereka berdua dan kemudian pergi. Di akhir film, Jeep, Charlie, dan bayinya mencari seorang nabi yang dikatakan oleh Michael untuk menuntun mereka dengan membawa banyak senjata di mobilnya. Dan film pun tamat. Nah oke guys, itulah tadi alur cerita yang berjudul Legion. Nah sorry ya guys ya kalau suara gue kayak gimana ya, kayak nggak enak didengar terus ngomongnya kata-kata kayak gimana gitu. Ya namanya juga masih belajar ya guys ya, dan ini memang sebenarnya gue itu bikin konten alur cerita tapi bukan yang action ataupun yang horor. Tapi kayaknya gue itu lebih suka yang kayak gini sih kayaknya. Dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali ngeliat channel ini, so gue minta tolong agar kalian mau subscribe channel ini dan like video ini ya guys ya. Karena itu akan membuat gue lebih semangat untuk membuat video lagi ke depannya. Oke guys, gue pamit, see you next video and bye bye.